6 anak manusia ini sekarang sudah dilupakan. Saya kadang-kadang pagi sedih. Ada anak manusia di sana, Pak Prabowo Subianto. Seumur hidup, Pak, nggak ada harapan keluar, Pak. Mereka anak manusia, Pak Prabowo Subianto. Aduh, sedih kali, Pak Prabowo Subianto. Kalau kami apalah, Pak? Cuma 12 tahun, masih ada angka. Masih ada peluang untuk bebas. Tetapi itu anak manusia 6 orang sekarang di penjara Cirebon, Pak Prabowo Subianto. Sedih saya, Pak. Republik ini kalau dibangun seperti ini hasilnya. Pak Prabowo Subianto, setiap hari harapan saya semakin tipis. Tipis, Pak. Kok udah 9 tahun, 9 bulan begini, Pak. Seolah-olah Bapak menjadi gesek kakinya Joko Widodo. Menteri-menteri Bapak pun sisa-sisa dari Joko Widodo, limbah-limbah Joko Widodo. Bersihkan itu, Pak, terutama Kapolri itu. Ya. Harusnya Kapolri meminta maaf. Ya, Kapolri ini Listio Sigit Prabowo harusnya meminta maaf. Karena ketidakprofesionalitas dari Polresta Cirebon tidak menggunakan bukti digital forensik Polda Jabar, ekstraksi SMS yang seharusnya membebaskan mereka, dan akhirnya mereka dikurung seumur hidup. Anda manusia nggak, Listio Sigit Prabowo? Sedih saya, Pak Prabowo Subianto, sedih. Itu aja lah. Kalau masalah kami, apalah, kami cuma ancaman 12 tahun, saya bilang siap. Tapi tentu kami akan lawan. Ya, siap, dan kami akan lawan, Pak Jokowi. Anda sudah tidak lagi jadi presiden. Cukup 2 korban, Bambang Tri dan Gus Dur, korban Anda. Pengadilan sesat, menghukum orang tetapi tidak berani menunjukkan ijazah aslinya, hanya ijazah fotokopi. Tak tahu saya dilegalisir atau tidak. Kalau kami, apalah kami, kalau dibandingkan penderitaan yang dirasakan teman kita satu bangsa satu tanah air, 6 orang yang sekarang mendekam, tidak ada harapan, dan civil society pun sekarang sudah mendiamkannya. Entah bagaimanalah kita rakyat Indonesia ini, kita mendiamkan sesuatu yang tidak benar. Ya, saya kecewa, Pak Prabowo Subianto. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dr. Rismon Haluan Dianipa. Lanjut ditambahkan oleh Dr. Dipa Usia Diasuma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi update dari peristiwa kriminalisasi yang kami lakukan, yang terjadi pada kami, ya, terjadi pada kami bertiga ditambah dengan Bapak Rizal Fadilah, kemudian sesama ibu juga, Ibu Kurnia Tri Rayani, yang kami sudah alami, ya. Kami perlu sampaikan bahwa kriminalisasi tersebut berlangsung betul-betul di luar kemanusiaan. Jadi Ibu Kurnia Tri Rayani terutama, beliau dalam keadaan sakit berat, tetapi masih dipaksa bahkan sampai tengah malam untuk dilakukan pemeriksaan. Padahal itu masih dalam kerangka klarifikasi. Demikian juga dengan saya dan teman-teman semuanya. Dan itu sungguh sangat berbeda, terjadi diskriminasi di mana kami diperiksa belasan jam, tetapi seorang terlapor sesama warga negara Indonesia yang dilaporkan di Baraskrim hanya diperiksa selama 50 menit, bahkan 1 jam kurang. Itu betul-betul melanggar hak asasi manusia. Karena kami dengan saudara Joko Widodo itu sama sebagai sesama warga negara, tetapi jelas kami mendapatkan diskriminasi hukum. Itu adalah catatan. Saya menambahkan dari sahabat saya, Dr. Rismon, bahwa betul-betul terjadi sebuah perendahan hukum tidak ada lagi di negara ini. Dan sekarang tambah lagi, ketika kemudian ternyata publik
ketika terjadi konferensi pers Bareskrim, alih-alih kami mendapatkan kejelasan tentang ijazah asli ataupun tidak asli dari Saudara Joko Widodo, malah kami dipertontonkan dengan sebuah pertunjukan yang bahkan sebuah anti klimaks. Tetapi ironisnya, Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Saudara Joko Widodo itu perlu dihentikan penyelidikannya. Artinya apa? Artinya kami yang akan disasar. Kalau Bareskrim mengatakan bahwa ijazah itu identik, itu bahasa yang sebetulnya salah, ya. Tetapi kemudian Bareskrim secara sepihak itu menyatakan penghentian penyelidikan terhadap ijazah tersebut, maka artinya kami akan dikenakan oleh pasal-pasal yang sangat-sangat berat. Padahal kami ini melakukan pekerjaan kami, hak kami, kewajiban kami sebagai warga negara untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang sudah lebih dari 10 tahun dipertanyakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Apakah benar-benar Saudara Joko Widodo itu memiliki ijazah yang palsu ataupun yang asli? Maka kami secara naluri kami sebagai peneliti, kami mencoba untuk mencari tahu, mencoba untuk mencari jawabannya. Bukan untuk menyalahkan, tetapi yang kami lakukan adalah mencari kebenaran. Sekarang yang terjadi adalah pejabat publik sekarang melakukan upaya-upaya melakukan pengalihan terhadap isu ini. Bahkan kami dituduh secara senang-menang, secara sangat kejam. Kami ini terlibat dalam proyek besar dengan uang besar. Saya ibu rumah tangga biasa. Saya membesarkan anak-anak saya dengan susah payah, dengan uang halal, bukan dengan cari-cari proyek, dengan cari-cari dana besar. Sama sekali tidak. Tetapi bahkan kami orang-orang biasa ini yang tidak memiliki jabatan apa-apa, kecuali hati nurani kami yang memanggil kami untuk melakukan penelitian, melakukan observasi demi untuk seluruh rakyat, demi untuk anak-anak kami, demi untuk masa depan bangsa ini, agar kami tidak terus-menerus dicekam dengan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Dan terlebih dari itu, apabila sebuah kebohongan dilestarikan, maka yang nanti akan celaka adalah anak-anak kami, cucu-cucu kami, cucu-cucu kita semuanya. Karena mereka nanti akan melakukan legitimasi, melakukan pembenaran terhadap setiap kebohongan, setiap pemalsuan. Itu yang sangat tidak kami inginkan. Oleh karena itu, maka dengan segala keterbatasan kami melakukan perjuangan ini. Dan secara spesifik saya sampaikan kepada wakil rakyat, anggota DPR, Ibu Irma Suryani Caniagung. Ibu Irma, tega-teganya Anda menuduh kami, tega-teganya Anda mencaci maki kami sebagai pengacau, sebagai penghinaan bangsa. Tega-teganya Anda sebagai ibu, sebagai perempuan, mencaci maki saya sesama ibu yang hanya ingin menegakkan kebenaran di negeri ini. Kami bukan pengacau, kami bukan pengkhianat bangsa. Kami hanya ibu biasa, perempuan biasa yang ingin menjaga masa depan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kami ingin menjaga bangsa ini dengan segala keterbatasan kami. Yang mengacau, yang berkhianat itu adalah yang mampu untuk membohongi kami semua serakyat, seluruh rakyat. Yang menjadi pengacau, yang menjadi pengkhianat bangsa, itu adalah orang yang mampu menggunakan dokumen yang tidak legal demi untuk meraih jabatan. Dan kami sangat khawatir kalau ini tidak segera diungkap, maka ini akan menjadi sebuah legitimasi, sebuah pembenaran. Dan itu yang menjadi perjuangan kami. Dan kami punya hak hukum untuk melakukan itu. Tetapi yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo bukanlah hak hukum, tetapi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Kami hanya sederhana saja, seperti yang terjadi pada Pak Bambang Tri dan Gus Nur Sugi, ingin bertanya tentang kejelasan ijazah. Sederhana saja, Pak. Tunjukkan ijazah itu kalau Anda satria. Tunjukkan saja ijazah Anda, tunjukkan, selesai semuanya.
Tunjukkan saja ijazah Anda, selesai semuanya. Kenapa harus mengorbankan uang pajak yang kami bayar dengan darah dan keringat kami untuk menyelenggarakan semua ini? Kenapa Anda tega, Pak, membuat 280 juta rakyat Indonesia dan seluruh anak cucu kami terus-menerus bertanya? Anda sudah mendapatkan semuanya. Anda sudah mendapatkan jabatan, sudah mendapatkan kekayaan, sudah mendapatkan semuanya. Bahkan Anda pensiun sampai meninggal juga kami bayar dengan pajak kami, dengan darah dan keringat kami. Kenapa Anda masih tega? Kenapa Anda masih tega untuk menyandera kasus ini? Kenapa Anda masih tega? Kalau memang Anda punya ijazah asli, Pak Saudara Joko Widodo, tunjukkan kepada kami, selesai masalah ini. Selesai masalah ini. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rina. Dan lanjut ke Dr. Rai. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya sekali lagi ingin mengaturkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada senior-senior kita, para purnawirawan TNI yang sudah sejak awal sangat concern dengan masalah bangsa ini. Dan kami juga sangat mendukung 8 poin yang sudah disampaikan pada tanggal 17 April yang lalu di Jakarta Utara. Kebetulan saya juga hadir di sana. Terutama juga adalah poin ke-8, ya, bahwa kita harus memaksudkan yang namanya FUFAFA atau Wapres itu. Itu poin yang sangat penting. Yang kedua, hari ini kami juga sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada gerakan aksi umat melawan ketidakadilan atau GAUMKA di Bandung ini, dan semoga kota Bandung ini itu akan menjadi pionir bagi daerah-daerah yang lain, ya. Hebat. Kenapa? Karena Bandung selalu menjadi pionir, ya. Dulu ketika belum ada teknologi yang sampai menembus mancanegara, di Bandung inilah siaran pertama dari Malabar itu dipantai luaskan ribuan kilometer sampai ke Belanda. Ibu yang berusia 81 tahun pasti menjadi saksi ini, dan salah satu yang kemudian menjadi saksinya adalah waktu itu ada seorang namanya Gusti Nurul. Gusti Nurul itu ada penari dari Mangkunegaran. Beliau itu menari di negara Belanda dengan iringan gamelan dari Keraton Mangkunegaran Surakarta. Kenapa bisa sampai ke kenapa siaran dari Mangkunegaran itu disounding sampai ke, kalau sekarang istilahnya di streaming, Mas Rizwan, itu melalui Malabar, melalui Bandung. Itulah yang kita bangkitkan lagi dari Bandung, kawah sandra di mukanya teknologi. Dan saya berterima kasih sekaligus untuk teman-teman dari Bandung, ya, para peneliti. Sudah mulai muncul beberapa nama, ya, dari ITB, nanti juga insya Allah dari Unpad, Unpas, dan kampus-kampus yang lain, untuk ayo bangkit bersama. Kalau Bandung ada halo Bandung, insya Allah nanti teman tadi dari Surabaya, ya, Pak Roni, nah itu akan juga barusan datang Pak dari Surabaya itu, ya, untuk kemudian membakar semangat, karena kepahlawanan itu tumbuh dari Surabaya. Bagaimana mobil dan Brigjen Malabi itu kemudian kita serang ketika ada peristiwa 10 November di Surabaya. Itu adalah cikal bakal dari TNI, cikal bakal dari bapak-bapak yang ada di samping kita ini, Pak Purnomo, Pak Narko, dan juga seluruh bapak-bapak dari pernawiran yang ada, luar biasa. Dan hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa, saya ulangi supaya tadi clear, ya, gitu. Insya Allah hasil dari penelitian atau keputusan dari Barreskrim itu kita tolak dengan ilmiah, dan itu telak sekali tolaknya. Karena mereka mengatakan ijazah Joko Widodo itu identik dengan kebohongan. Tidak ada 3 pembanding ijazah itu ditampilkan, nggak ada. Jadi kita nggak pernah ngerti. Mungkin identik dengan yang sama-sama palsu, karena tidak pernah. Dan terbukti apa? Saya memang sengaja mencari sampel yang sudah dikenal itu pendukungnya Jokowi. Seseorang namanya Fronojiwo. Fronojiwo itu adalah yang mengaku sahabat Jokowi, tapi dia juga menjadi komisaris di PTPN. Jadi dia pejabat publik. Sah kita buka, karena pejabat publik itu harus bisa dibuka. Yang kedua adalah Insinyur almarhum Insinyur Hari Mulyono. Itu ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan ijazahnya,
Saya bandingkan juga. Satu lagi adalah Ibu Sri Murtiningrum. Itu temannya, karena dia bukan pejabat publik, tapi saya nggak tahu apakah dia betul-betul atau enggak. Maka wajahnya kita tutup, tapi ijazah kita buka. Ketiga itu ijazah nomor 1115, 1116, 1117 tidak identik dengan ijazah Jokowi nomor 1120. Detailnya nanti malam saya ulangi lagi secara detail di iNews, di Rakyat Bersuara. Saya bersama Dr. Tifa, insya Allah bersama dengan Mas Ahmad Kosinudin, mana Pak Ahmad? Nah itu tadi ada, ya. Itu kita akan tampil bersama, ya gitu. Dan previewnya sudah ada di sahabat saya di kanal Sentana. Itu sudah kita paparkan di sana. Tapi nanti malam saya tunjukkan. Dan saya mau izin, saya pakai pembukaannya sederhana. Saya tunjukkan dengan pagelaran wayang. Wayang itu identik kayak apa? Jadi saya nanti akan bawa dua wayang yang identik dan wayang yang tidak identik. Jadi biar masyarakat ngerti, gampang lihatnya. Oh itu identik, oh itu tidak. Akhir kata, saya menyampaikan bahwa jangan mau dibohongi lagi. Kami dan masyarakat Indonesia itu mau dibohongi lagi. Sampai kapanpun, insya Allah Bapak, insya Allah, tapi ini insya Allah yang kurang bagus. Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya. Tidak ada. Dia selalu menjanjikan nanti di pengadilan. Pengadilan yang mana? Pengadilannya sudah ditutup sama dia. Iya, jadi pengadilannya itu Solo itu tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazah. Yang punya kewajiban menunjukkan ijazah adalah ketika dilaporkan TPUA di Barreskrim. Dengan jahatnya, dengan liciknya, yang di Barreskrim ditutup prosesnya. Padahal tidak berhak sebenarnya menutup itu. Dan justru hanya kalimat identik di Barreskrim itu langsung tadinya mau digunakan di Polda Metro Jaya untuk mengkriminalisasi kami ini. Saya, Pak Rizal Fadila, Dr. Tifa, Dr. Resmond, Bu Kurnia, Pak Egy Sujana dan lain sebagainya. Mungkin Pak Mike juga nanti senang. Ya, itu. Jadi jahat banget. Itu langsung mau dikriminalisasi. Maka izin Pak Rizal, saya bocoran dikit. Kami juga sudah berpikir dan sedang kami pikirkan untuk menulis surat. Kami akan cabut BAP-nya. Iya, BAP kalau Pak Rizal membersamai kami dan teman-teman semua ada, kita cabut BAP bersama-sama. Yang kemarin itu tidak ada keharusan BAP itu ada. Karena itu dan begitu tidak ada BAP yang bisa diolah sama dia. Dia BAK, berita acara klien. Itu tidak bisa jalan kasusnya. Dan kita sah mencabut BAK itu, Pak Rizal. Jadi artinya apa? Ini yang mau kita lakukan. Untuk apa? Kalau itu dicabut, perkara nggak boleh jalan. Kalau perkara jalan, otomatis berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 28 ayat F. Ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu semua, terima kasih kepada Purnawirawan TNI, terima kasih kepada Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan di Kota Bandung. Kita tunggu gerakan dari kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Merdeka! Allahu Akbar! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada Pak Dirjen atau Pak Rizal dulu ya. Saya dulu. Ya. Urutan korban. Tersangka. Pak Kiai Haji Muhammad. Aduh, Rizal Fadila. pangkatnya terlalu berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama tentu saja adalah bahwa apabila para ahli, teman-teman kita, saudara-saudara kita, Dr. Resmond, Dr. Roy, Dr. Tifa masih kuat, masih yakin, Selalu, Pak. Tambah masih yakin. terus memperjuangkan. Saya kira kita yang punya profesi lain, termasuk di bidang hukum, akan membersamai dan akan terus berjuang sampai suksesnya perjuangan itu. Yang kedua, bahwa TPUA yang dalam keputusan Barreskrim yang dibacakan disampaikan oleh Dirti Pidum menghentikan penyelidikan dan menyatakan bahwa tidak dipenuhinya unsur-unsur pidana, bukan tindak pidana, itu meyakini dan menyatakan sebagai satu penyesatan hukum, gitu. Bahwa itu tidak benar. Bahkan seorang mantan wakil
Wakapolri Pak Pugro Seno sudah menyatakan bahwa tidak ada hak hukum untuk menghentikan penyelidikan karena itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya kira ini poin penting yang perlu dikaji lebih dalam sehingga keputusan dari Dirtipidum itu adalah keputusan yang sesat. Oleh karena itu TPUA telah menyampaikan surat kedua bagian dari Mabes Polri, yaitu satu Karo Wasidik Mabes Polri tentang keberatan dan usulan adanya gelar perkara ulang yang disebut dalam Perkapolri 6 tahun 2019 itu dengan gelar perkara khusus. Itu usulannya. Dan yang kedua kepada Inspektorat Pengawasan dan Umum Irwasum Mabes Polri, karena sebagai pengawas harus mengawasi kerja daripada aparat khususnya di tingkat Mabes Polri ini. Dan lebih jauh lagi sebenarnya tuntutan kita bukan hanya sekedar melakukan gelar perkara khusus atau pengulangan dari gelar perkara, akan tetapi menuntut juga bahwa Dirtipidum dan para pejabat lain yang terlibat di dalamnya itu telah melakukan perbuatan kriminal, telah melakukan perbuatan pidana yang klasifikasinya adalah obstruction of justice. Jadi bukan hanya sekedar kita mengoreksi dari penyesatan informasi atau keputusan termasuk uji forensik yang tidak sesuai dengan syarat standarnya, tapi juga menuntut lebih jauh lagi bahwa Dirtipidum dan siapapun yang terlibat di dalamnya dalam proses itu telah melakukan perbuatan pidana yang namanya obstruction of justice. Saya kira ini juga tuntutan berikutnya, karena walaupun bagaimana namanya kepolisian itu bukan jaminan akan kebenaran. Bahkan banyak fakta dan data pengalaman justru penyesatan hukum juga terjadi oleh penegak hukum. Jadi penegak hukum menjadi penenggak hukum, sehingga menjadi berlebihan dalam menempatkan hukum yang seharusnya. Oleh karena itu tuntutan kita adalah seperti itu. Selanjutnya terakhir, apa yang dilakukan oleh TPUA, dilakukan oleh para ahli, dilakukan oleh para kuasa hukum yang dipimpin oleh Pak Ahmad Khaziludin ini dan yang lain-lain, itu adalah memperjuangkan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok. Oleh karenanya tentu tidak mudah untuk mematahkan perjuangan aspirasi itu. Dan dengan dukungan para berbagai elemen publik, elemen masyarakat, termasuk para kiai, para ulama, para aktivis emak-emak di Jawa Barat ini langsung dikomandani oleh Kiai Haji Atian Alidai. Insya Allah kita akan berjuang bersama untuk sampai membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo bukan ijazah asli. Yang diawali skripsi Joko Widodo bukan skripsi asli. Kesananya itu adalah presiden palsu. Dan sebagai presiden palsu, rakyat Indonesia telah dibodohi oleh perilaku seorang presiden yang dikategorikan palsu. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon komentar dari Pak Pur mengenai dukungan gaung kepada Purnawirawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiranya kita semua akan sama pemikirannya, menyampaikan kehendak, keinginan adanya satu kejujuran kebenaran di dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, saya menyampaikan kepada Presiden Prabowo
pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bahwa rakyat sekarang sudah pada pinter Bapak. Tidak bisa lagi seperti zaman Belanda dibunuh-bunuh, tidak ada lagi itu. Nah, apa yang disampaikan oleh para purnawirawan 8 poin itu merupakan hasil analisa yang sedemikian panjang dan sedemikian lama tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat mengkhawatirkan. Tidak ada keinginan dari senior-senior itu untuk jadi presiden, tidak ada itu. Hanya mengkhawatirkan ke depan seperti apa republik ini, apa yang mau kita timbang-timbangkan kepada generasi selanjutnya. Oleh karenanya, kepada Bapak Presiden, Bapak Ibu anggota DPR RI, sebagai wakil rakyat, Bapak Ibu jangan lupa dulu waktu Ibu mau duduk minta kepada rakyat. Pemerintah itu petugas rakyat, yang punya kuasa itu rakyat. Jangan dibalik-balik. Dulu kita pernah dengar anggota DPR, ada rakyat menghadap ke DPR harus menyebut paduka yang mulia atau yang mulia. Ya, ini bukan hoax, ini benar. Loh, itu petugas rakyat, rakyat harus menyampaikan yang mulia. Ini kebalik-balik dunia ini. Tapi tidak perlu kita marah, tapi kita perlu kasihani karena tidak tahu cara hidup berbangsa dan bernegara. Ya, selanjutnya yang kedua, apa yang disampaikan oleh teman-teman Pak Roy, Ibu Tifa, dan Pak Resmon dan lain-lain begitu. Sebelah saya ini Pak Kiai gitu, Ibu Kurnia. Sebenarnya itu hanya menanyakan, betul nggak Pak Jokowi sampean itu punya ijazah atau tidak? Itu aja kok. Nah kalau memang ada, tunjukkan, kan gitu. Obama presiden Amerika, negara yang katanya negara demokrasi, Obama dituduh bukan orang Amerika. Tunjukkan sama Obama, ini loh akte kelahiran saya Hawaii. Bisa. Nah kenapa kita tidak bisa? Jadi yang membuat kegaduhan di negeri ini bukan rakyat, tetapi Bapak Joko Widodo. Jadi balik-balik. Ini yang saya sekarang ini dibalik-balik, bahwa kita ini yang dianggap membuat kegaduhan. Tidak, kita tidak membuat kegaduhan. Kita ingin hanya kejujuran dan kebenaran. Terus pemerintah kita ini jangan malu, gitu ya. Oh ada pemerintahan 2014 sampai 2024 begitu ya. Presidennya ijazahnya palsu. Gak usah malu, kalau memang palsu ya palsu. Masukkan di dalam sejarah. Loh kita kumpul begini sak dunia tahu kok itu kok. Nggak apa-apa. Pernah terjadi Presiden Republik Indonesia 2 kali tidak punya ijazah dan hanya pendidikan tingkat SMP misalkan. Nggak apa-apa. Jadi nanti ke depan dengan kejelekan dan keberhasilan kita, mari kita pakai untuk maju, begitu. Demikian juga wakil presiden, SMA cuman tak jelas katanya gitu ya. Ini Butifa yang tahu ini. Hanya ijazahnya SMP. Pantas enggak? Saya ini tentara, pangkat saya dulu jenderal. Sekolah bertubi-tubi, aduh, ini sebelah saya dokter ini. Dipimpin anak SMP yang benar aja dong, aduh, yang benar Bapak Ibu. Ini kewajaran, yang logik. Ya. Kita yang harus mimpin mereka, bukan mereka yang mimpin kita. Kebalik-balik ini dunia ini. Tolong yang ada di sana gitu, tolong selami gitu. Kalau malam tidur ya, jangan tidur dulu, merenung gitu. Bener nggak saya membela ini gitu? Kok kita ini disalahkan? Nah terakhir kepada kita semuanya, mari kita selamatkan negeri ini. Tidak ada orang lain Bapak Ibu, tidak ada negara lain, bangsa lain menyelamatkan negeri ini kecuali bangsa Indonesia. Setuju? Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Ajen TNI Pelarawan. Ini mengerikan. Baret merah. Apa ini? Baret merah. Untuk komen mengenai dukungan Gaum terhadap
pernyataan Purnawirawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya hormati, saya muliakan. Saya diminta ngomong. Yang pertama saya sampaikan, mendengarkan penjelasan dari Bung Roy, Bung Rismon, Bu Tipa, dan Pak Rizal Fadilah. Kemudian saya tambah sedikit info yang saya dapat, yang kemarin disampaikan oleh mantan komisioner KPK, bahwa geng Solo dalam rangka mengamankan ijazah palsu mengeluarkan anggaran atau budget sampai 2,6 triliun. Kemudian saya baca juga medsosnya Said Didu bahwa geng Solo sekarang sedang mengerahkan semua kekuatan dengan mengerahkan Parcok Polri. Saya katakan Polri, saya nggak bilang Parcok. Para juru itu, juru survei dan buzzer. Dari situ saya menyimpulkan pendapat saya pribadi dan saya berani pertanggungjawabkan, karena kalau saya masuk GUI ada teman saya 4 nih. Bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah, kalaupun ada palsu. Udah pasti. Karena itulah saya sekarang dukung gerakan dari 4 pengejar kejujuran. Saya katakan bukan mengejar ijazahnya Jokowi, mengejar kejujuran. Karena Jokowi ini udah 20 tahun menipu kita. Ini dokter Tifa udah ngomong gimana? Dan kelakuan Jokowi ini sangat menghina bangsa, sangat merendahkan bangsa Indonesia yang jumlahnya hampir 280 juta dengan tipu-tipunya yang begitu apa ya? Begitu menjijikkan. Mau nggak kita direndahkan sama dia? Karena itu kalau sekarang saya mendukung Mas Roy CS itu, karena saya selama ini rasanya direndahkan dan dihina sama manusia yang namanya Jokowi ini. Ini harus saya tuntut. Saya nggak mau direndahkan seperti itu. Dan saya yakin ini benar, karena saya dukung. Itu berkaitan dengan tim yang sedang katanya mengejar ijazah Jokowi. Kalau saya katakan mengejar kejujuran, karena selama ini memang Jokowi tukang tipu sudah hampir 20 tahun. Wali kota pakai Dr. Andes, begitu masuk DKI jadi insinyur, begitu jadi presiden nggak jelas. Sekali lagi ini penghinaan, merendahkan kita bangsa Indonesia. Ya, itu yang pertama saya sampaikan. Jadi saya yakin Jokowi tidak punya ijazah dan dia tipu kita. Itu harus kita mintain pertanggungjawaban. Kecuali bapak ibu yang suka ditipu dia, saya tidak. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian berkaitan dengan deklarasi Forum Purnawirawan TNI yang dideklarasikan tanggal 17 April kemarin. Di situ ada 8 poin. Satu, jelas kita menyarankan kepada Presiden Prabowo untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tatanan kehidupan bernegara. Kemudian 2, 3 sampai ke-8. Yang ke-8 kita menyarankan agar Presiden Prabowo melalui MPR memakzulkan Gibran. Tadi kalau saya ingat Pak Muslim Ardi yang mengatakan melanggar hukum. Nah, kalau menurut saya, dan ini sudah saya sampaikan waktu saya menghadap ke DPD RI bersama Bung Roy, Dr. Tifa dengan Pak Rizal Fadilah. Gibran ini jadi wapres melanggar konstitusi dan administrasi. Kemudian Gibran ini
tak bermoral. Lihat aja di buku Papa. Roy Suryo mengatakan 99,99% pupu Papa itu identik atau sama dengan Gibran. Dari isi pupu Papa itu kelihatan ini manusia tak bermoral. Bayangkan saja kalau kita dipimpin oleh manusia tak bermoral. Mending kita dipimpin oleh monyet. Ya kan? Mending bisa kita atur. Nafsunya monyet seberapa sih? Sebesar perutnya doang. Yang ketiga, Gibran ini secara intelektualitas blow on. Kita bisa lihat saja. Pelangak-pelongo mau kita dipimpin begitu. Yang kedua, kita ingat gerakan reformasi tahun 98 yang kita menurunkan Presiden Soeharto. Kita punya alasan pokok adalah memberantas KKN. Lah ini Jokowi ke Gibran nih, apa enggak KKN nih? Ya kolusi, ya nepotis, ya korupsi. Apa lagi kurangnya? Kolusi lah, orang itu anaknya. Nepotis, itu anaknya. Korupsi. Berapa besar anggaran pemilu yang dipakai oleh si Jokowi untuk memenangkan si Gibran dengan menggunakan segala macam bansos, menggerakkan parsok, menggerakkan aparat desa segala macam. Nah, orang-orang curang busuk gini kalau jadi pemimpin, apa yang mau kita harapkan? Apa yang kita harapkan? Tadi saya dengar sama Ibu dari Bu Umi, kami sekarang sudah kepala 7 lewat atau kepala 8 berjuang bukan ada kepentingan pribadi kita, tapi mengamankan dan menyiapkan anak cucu kita. Jangan anak cucu kita ini menderita dari kita, lebih menderita dari kita. Presidennya jangan etes bisa Pak. Waduh, lebih parah lagi tuh. Lebih parah lagi. Karena pada kesempatan ini saudara-saudara sebangsa setanah air yang masih punya kehormatan, masih punya harga diri, masih punya malu. Mari kita bersuara, bergerak. Tadi Pak Slamet katakan, kalau upaya-upaya konstitusional seperti ini enggak, ya kita turun semuanya bersuara. Ya apa boleh buat? Apa boleh buat? Kalau dengan sopan santun persuasif dia didengar, kita ini bukan kambing mau diinjak-injak dia. Ya kan? Ya apa boleh buat? Tadi Pak Slamet sudah mengucapkan itu. Nah, itulah saya kata, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah didirikan oleh orang tua kita dengan darah, dan demi kelanjutan anak cucu kita supaya jangan jadi kambing dipimpin orang dungu dan orang busuk. Saya katakan dungu dan busuk. Kalau penipu pembohong nggak busuk, dungu kita lihat pelangak pelongoknya. Apa yang kita harapkan? Karena pada kesempatan ini saya berharap, apakah yang ada di ruangan ini atau yang mungkin dengar melalui media, kalau kita masih punya kehormatan, masih kita punya tanggung jawab terhadap bangsa dan anak cucu, masih punya malu, mari kita bersuara agar 8 poin yang diajukan oleh Purnawirawan TNI itu dikerjakan oleh Presiden Prabowo. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, memang kondisi carut marut bangsa ini tinggalan Jokowi, tapi saat ini Bapak Presiden, jadi Bapaklah yang bertanggung jawab kondisi bangsa yang sekarang carut marut ini. Sekarang memang ini tinggalan Jokowi, tapi sekarang Bapak yang berkuasa. Bapak bisa apa saja, karena begitu besar wewenang yang diberikan kepada Presiden, mencopot Kapolri, mengusut kasus-kasus pelanggaran hukum yang sangat menusuk hati yang disampaikan dari Saudara Rismon, bisa. Dan saya pada kesempatan ini menyampaikan kepada Pak Prabowo,
Kalau Bapak tegakkan konstitusi, Bapak jalankan dengan jujur, adil, benar, kita pasti dukung. Sebaliknya. Dan rakyat siap mati untuk membela Presiden Prabowo, termasuk saya. Tapi kalau Bapak tidak dengarkan suara kita, jangan nyesel kalau rakyat turun ke jalan mengambil paksa kedaulatan. Yang namanya revolusi, namanya people power, namanya datang ke DPR ngambil kekuasaan Bapak, itu hak rakyat. Bapak nggak bisa, Presiden tidak bisa berbuat semenang-menang, tidak bisa tidak mau mendengarkan suara rakyat, karena Bapak diangkat oleh rakyat. Tentunya ada hal-hal yang diamanahkan oleh rakyat. Amanah itu berbentuk konstitusi yang sudah ada, yang kemarin konstitusi itu memang diacak-acak oleh Jokowi. Kewajiban Bapak untuk memperbaikinya. Sekali lagi, kalau Bapak berjalan seperti yang kita kehendaki, rakyat pasti membackup. Rakyat tidak akan ingat lah kalau Bapak dulu punya salah. Gak usah takut. Gak usah takut. Dan pada kesempatan ini juga saya mengimbau kepada yang katanya terhormat anggota legislatif di DPR. Bapak-bapak yang ada di DPR, yang ada di parlemen itu kita pilih untuk menyampaikan aspirasi kita. Tapi apa nggak dengar yang disampaikan tadi teman-teman dari Dr. Rismon, Dr. Roy, Dr. Tipa, begitu bejatnya hukum di Indonesia. Kok diem saja? Jadi sama eksekutif dan legislatif itu bertanggung jawab terhadap kondisi bangsa yang sekarang kacau balau. Hanya orang buta dan tuli yang nggak bilang kalau kondisi bangsa ini sedang tidak kacau balau. Ya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, saya sampaikan, saya dukung kelompoknya Bung Rismon. Saya yakin benar ini kita ngadepin orang gila. Logikanya, ngapain dia mengeluarkan duit segitu banyak kalau dia punya ijazah? Sederhana banget, sangat sederhana. Karena dia bajingan penipu dan tidak punya, ya seperti itu. Dan pada Pak Prabowo, sekali lagi, Bapak pemegang kekuasaan tertinggi saat ini di sini. Walaupun ini carut marut tinggalan Jokowi, tapi sekarang Bapak yang bertanggung jawab. Jangan biarkan tambah carut marut. Kepada anggota parlemen di DPR RI, jangan cuma diam menikmati hidup. Bapak diangkat, digaji oleh rakyat, diberi kepercayaan untuk menyampaikan suara rakyat. Itulah suara dari pikiran saya, dari hati saya. Mudah-mudahan didengar. Kalau tidak didengar, ya kita cari cara lain untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Majen TNI Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Terakhir kita mintakan kepada tokoh Jawa Barat dan tokoh Sunda dan juga mewakili dari gerakan Aksi Umat Melawan untuk menutup jumpa pers kita ini. Ya, terima kasih Pak Sapril. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah jelas dibeberkan panjang lebar, ya, pembelaan yang sangat masuk di akal, baik dari kelompok purnawirawan maupun para aktivis, ya, pemburu kejelasan ijazah Pak Jokowi, kejujuran, ya. Kejelasannya belum jelas. Jadi masih diburu nih, belum jelas hasil tidaknya. Jadi itu sudah sangat terbuka semua, sudah sangat lebih daripada cukup, ya, lebih daripada cukup. Kami dari gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan, ya, mengapa melaksanakan sebuah acara semacam pendukungan ini? Karena kami yakin, terutama nomor satu adalah ketika keluar 8 butir pernyataan dari purnawirawan, dari 1 sampai ke 8, sebetulnya itu sudah menjadi pengetahuan umum, ya,
menjadi pengetahuan umum bagaimana Undang-Undang Dasar 245 menjadi Undang-Undang Dasar 2022 dengan 4 kali amandemen. Kita bisa merasakan kerepotannya, kita bisa merasakan bagaimana daulat rakyat ini tergadaikan gara-gara perubahan-perubahan itu. Karena kita tahu semua perubahan itu tidak dilakukan secara baik, transparan, dan betul-betul melibatkan masyarakat ternama, terdidik, akademisi. Itu diduga keras ketika itu semua paham ada kelompok-kelompok penyusup, kelompok-kelompok kuat, bahkan bisa disebut taipan rakus untuk memasukkan beberapa pasal di konstitusi. Akhirnya seperti ini, walaupun masih ada pasal 33, namun kenyataannya seperti ini. Ya, kedaulatan ekonomi sudah tidak ada lagi. Mestinya sekarang sudah harus lebih hebat daripada zaman Orde Baru. Ya, ekonomi kita mestinya sekarang penegakan hukum lebih hebat daripada penegakan hukum pada zaman Orde Baru. Mestinya dunia politik kita lebih hebat daripada zaman Orde Baru. Semua rusak, ya, semua rusak. Itu akibat sebuah perubahan konstitusi yang memang diisi, diintervensi, ada orang yang masuk ke dalam sebuah kekuatan sehingga kita seperti ini. GBHN misalnya tidak ada, ya, semua menjadi hak presiden untuk membuat apa saja. Apa yang ada di pikiran, 1 minggu kemudian baru berpikir aku harus buat IKN. Jadilah IKN itu. Itulah akibatnya. Ya. Kesini banyak persoalan-persoalan yang harus kita bahas, tapi 1-2 persoalan tadi itu menjadi pengetahuan umum dari butir-butir yang disampaikan oleh para purnawan TNI, para purnawan TNI baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara, ya. Yang butir ke-8 ini agak spesialis, ya. Saya ingin juga ini menjadi perhatian besar, ya. Dan ini saya harapkan khususnya kepada rekan saya Dr. Roy Suryo, harus jaga stamina betul-betul, ya, karena nanti setelah ijazah ini akan berlanjut ke pupu papa. Nggak boleh itu dibiarkan. Beliau yang punya hajat ini, pupu papa. Dulu kami ketemu di Jakarta, udah diingatkan kepada Dr. Suryo bahwa membuka pupu papa, membuka aib luar biasa dalam tanda kutip dari keluarga geng Solo. Itu dulu sudah diingatkan. Tapi ya takdir Allah, sekarang Pak Suryo, Dr. Suryo memang sedikit banyak direpotkan, bukan pupu papa, tapi karena memang keinginan beliau masuk di wilayah ijazah palsu. Tapi jangan lupa, nanti pupu papa jangan dibiarkan. Pasti. Ya, karena itu kaitannya nanti itu dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan etika yang paling mungkin, yang paling mudah untuk para purnawirawan masuk ke butir 8. Itu ya. Lalu selanjutnya untuk teman-teman yang berjuang mencari kebenaran dalam konteks kepastian tentang ijazah palsu itu tadi. Saya ini, ya, terutama dari Gaum juga sama. Mudah, gampang. Banyak orang sudah semua hampir ngomongnya sama lah gitu. Apa susahnya sih tinggal memperlihatkan ijazah, begitu maksudnya, ya. Ketika ini diperpanjang dengan segala macam, apalagi menjadi proses hukum, bla 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 bla, itu ini tidak mengerti. Buat saya, apalagi saya juga sedikit paham. Tidak paham apa maksudnya ini, ya. Maksudnya saya yakin, maksudnya bukan ingin menjadi gaduh. Saya yakin untuk Jokowi menjadi gaduh itu juga bikin repot sendiri. Saya yakin. Tapi saya punya keyakinan, kami dari Gaum punya keyakinan tidak keluarnya ijazah itu karena memang tidak punya, gitu. Makanya itu menjadi pertanyaan besar bagi Pak Roy dan kawan-kawan, Pak
Simon tadi termasuk Bu Tipa ya, dan direspon oleh Parija CS sebagai penasihat hukum. Ini persoalan yang serius jadinya, yang tadinya tidak perlu terlalu serius menjadi serius. Tapi apa boleh buat, kita dari Gaum juga akan mendukung terus agar ini dibuka secara transparan hasil dari lab cream itu. Mengapa? Mereka mengumumkan sepihak, mereka mencurangi pihak orang lain, mereka memotong hak orang lain, memotong hak Parija dan kawan-kawan, memotong Pak Rispon, memotong hak Pak Roy dan Dr. Tipa untuk tidak bisa mengkaji, melihat, meraba-raba begitulah ya. Ya karena ini ada pengujian yang memang scientific crime dan lain sebagainya. Ada istilah yang barangkali nanti lebih jelas ya, beliau para ahli. Ini tidak diberikan kesempatan, ini masalahnya. Jadi kalau ini diberikan kesempatan ya sudah, ngapain sih Gaum juga ikut campur membuat jadi gaduh. Tapi tidak apa-apa ya. Untuk Bapak Prabowo, jangan ini menganggap kita ini sedang bergaduh ria. Kita juga tidak perlulah gaduh-gaduhan begini, ngapain? Bikin acara begini juga ngeluarin duit. Tapi insya Allah, duit ini bukan duit dari sana sini, sono, belakang, atas, bukan. Kami rereongan, ya, terutama para ibu-ibu, emak-emak kami. Yang terakhir, dari statement kami pendukungan terhadap para purnawirawan, pendukungan terhadap upaya pencarian kejelasan ijazah palsu, mungkin kami akan juga mintakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. DPR itu punya hak interpelasi. Jangan kalau maaf, ini orang Sunda itu seneng ya kalau pakai bahasa Sunda agak kasar, tapi bukan menghina. Jangan ngejedog saja, ya. Ini ngejedog, calik bahasa Sundanya, cicing bae, diam saja. Ini mereka ini punya hak interpelasi, ya. Undanglah Dr. Simon CS secara resmi, undanglah Pak Rizal Fadila CS secara resmi. Mempertanyakan kasus ini. Ini kebetulan kasusnya belum sampai ke proses hukum, ya, belum sampai ke pengadilan. Kalau sampai ke pengadilan mungkin masih ada yang bikin ribut katanya. Wah, ini mempengaruhi proses pengadilan. Ya, tanya-tanya DPR mengundang. Ini belum sampai ke situ. DPR punya hak politik untuk interpelasi, mempertanyakan, mengklarifikasi tentang upaya-upaya mencari kebenaran ijazah itu. Nanti akan dijelaskan secara resmi, ya, secara resmi. Ya. Itu setelah itu, ya bukan diam. DPR juga nanti panggil lagi, ya, dari kubu Solo yang di Dua Keras punya ijazah palsu itu, panggil. Ya, setelah dipanggil diminta. Mau kalau sekarang hasil lebih boleh diminta dilihatin ke DPR. Terutama apa? Terutama ijazahnya yang dipegang Jokowi sekarang. Harus diperlihatkan DPR. DPR berhak melihat itu juga. Berhak melakukan interpelasi terhadap itu. Sama juga terhadap tadi para purnawirawan. Undang resmi para purnawirawan itu. Kenapa kalian itu mengeluarkan butir 1 sampai 8? Apa alasannya? Pak Darko nanti bawa sekarung lah barangkali alasannya. Iya kan? Jelaskan itu. Kenapa kami keluarkan butir 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Kenapa? Siap dibuka. Ya, tinggal bawa aja untuk 8 Bapak Roy Suryo. Iya kan? Itu ada hak interpelasi untuk mempertanyakan, mengklarifikasi dua permasalahan, dan DPR di situ bisa menilai ada apa, siapa sebetulnya yang punya kesalahan di sini. Bisa secara politis itu bisa dipublish,
bukan secara hukum, secara politis. Kalau secara hukumnya itulah hasilnya tadi. Secara hukum ada sebuah proses penyelidikan, hasilnya putusan Direktur Tindak Pidana Umum. Saya anggap itu putusan kalau membacanya seperti itu. Kami insya Allah akan menyampaikan ini berlanjut ke DPR dan mungkin juga teman-teman dari beberapa provinsi, beberapa kota lain yang sama akan melakukan pendukungan. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebentar. Ya. Mohon maaf, saya menambahkan informasi sedikit bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah mengirim surat resmi tentang 8 poin ini kepada DPR RI, DPD RI dan MPR RI kemarin. Hari ini kami sedang kirim surat itu kepada semua ketua umum partai. Semua ketua umum partai hari ini sudah kami kirim. Jadi tinggal menunggu karena ada tanda terimanya di sekretariat MPR, sekretariatnya DPD dan DPR RI. Ormas besar. Dan ormas besar, beberapa ormas besar. NU Muhammadiyah kita kirim. Tapi ketum partai kita kirim semuanya. Sekarang sedang menunggu. Terima kasih.